Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutifatul Asyira Air dari Prodi Pendidikan Biologi ICP akan menjelaskan tentang bioteknologi dan rekayasa genetika. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang bioteknologi. Nah, berikut penjelasan materi tentang bioteknologi. Nah, kita akan masuk ke pengertian bioteknologi. Jadi, bioteknologi adalah cabang ilmu yang memanfaatkan makhluk hidup seperti mikroorganisme, sel tumbuhan atau hewan, atau enzim, dan proses biologisnya untuk menghasilkan produk atau layanan yang berguna bagi manusia. Ini menggabungkan biologi dengan teknologi seperti rekayasa genetika untuk modifikasi gen atau fermentasi sederhana untuk makanan. Lanjut ke sejarah bioteknologi. Sejarah bioteknologi dimulai sejak 7000 sebelum Masehi dengan penggunaan mikroorganisme untuk menghasilkan makanan dan minuman. Perkembangan bioteknologi terus berlanjut dengan penemuan mikroskop, teori evolusi, dan vaksin rabies. Penemuan struktur DNA pada tahun 1953 dan teknologi rekombinasi DNA pada tahun 1973 membuka jalan bagi produksi insulin manusia dan amplifikasi DNA. Saat ini, bioteknologi terus berkembang dengan penemuan CRISPR dan sintetik biologi dan digunakan dalam berbagai bidang seperti kedokteran, pertanian, dan industri. Adapun jenis-jenis bioteknologi terbagi menjadi dua, yaitu bioteknologi sederhana dan bioteknologi modern. Bioteknologi sederhana adalah penggunaan makhluk hidup seperti mikroorganisme, ragi, bakteri, jamur untuk proses alami tanpa alat canggih. Ini sudah dipraktikkan ribuan tahun lalu, fokus ke fermentasi untuk ubah bahan jadi produk berguna, seperti makanan atau minuman. Sedangkan untuk bioteknologi modern adalah pendekatan bioteknologi yang pakai teknologi canggih seperti rekayasa genetika atau DNA rekombinan, biologi molekuler, dan bioinformatika untuk modifikasi genetika organisme. Ini beda dari yang tradisional seperti fermentasi sederhana, karena fokus ke manipulasi DNA untuk hasil presisi seperti produksi protein spesifik atau tanaman tahan penyakit. Adapun contoh bioteknologi pada bioteknologi sederhana yaitu tempe seperti jamur rhizopus, fermentasi kedelai dan jadi protein tinggi makanan khas Indonesia. Terus ada yogurt, bakteri lactobacillus, ubah susu jadi asam, bikin enak dan probiotik bagus buat pencernaan. Terus ada bir yaitu ragi Saccharomyces, fermentasi gula jadi alkohol dan CO2 sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Dan untuk contoh bioteknologi modern yaitu insulin untuk diabetes, gen insulin manusia disisip ke bakteri E. coli via rekayasa genetika. Produksi massal murah dan aman, bukan dari hewan lagi. Terus ada vaksin COVID-19 yaitu teknologi mRNA seperti Pfizer, ajar sel tubuh bikin protein virus buat kekebalan cepat. Terus ada tanaman GMO atau jagung bit tahan hama berkat gen bakteri. Kurangi pestisida di pertanian. Adapun 5 ruang lingkup bioteknologi dan perannya. Yang pertama itu bagian pangan, tempe, tape, yogurt. Yang kedua lingkungan seperti pembersih limbah atau bioremedasi. Yang ketiga ada pertanian seperti tanaman transgenik tahan hama. Yang keempat ada kesehatan seperti vaksin, insulin, dan antibiotik. Yang kelima atau yang terakhir pertanian seperti bioetanol, biogas, dan enzim industri. Nah, lanjut kita akan membahas tentang rekayasa genetika. Rekayasa genetika adalah teknologi yang memungkinkan perubahan genetik pada organisme hidup dengan cara memasukkan, menghapus, atau mengubah gen-gen tertentu.
Tujuan rekayasa genetika adalah untuk menghasilkan organisme yang memiliki sifat-sifat yang diinginkan seperti ketahanan terhadap penyakit, peningkatan hasil panen, atau produksi bahan kimia tertentu. Terus, adapun jenis-jenis rekayasa genetika yang pertama cloning, edit gen, sintetik biologi, tradisional, modern, germinal, dan somatik. Nah, lanjut ke aplikasi rekayasa genetika. Untuk bagian pertanian, produksi tanaman transgenik yang tahan terhadap penyakit dan hama. Terus kedokteran, produksi obat-obatan dan vaksin menggunakan teknologi rekombinasi DNA. Terus bagian industri, produksi bahan kimia dan biofuel menggunakan mikroorganisme yang direkayasa genetika. Terus yang keempat, yang terakhir lingkungan, bioremediasi dan pengolahan limbah menggunakan mikroorganisme yang direkayasa genetika. Adapun 4 teknik rekayasa genetika, yang pertama rekombinasi DNA, yang kedua PCR atau polymerase chain reaction, yang ketiga cloning, dan yang keempat edit gen. Nah, lanjut ke manfaat penerapan rekayasa genetika. Manfaat penerapan rekayasa genetika sangat luas dan beragam, mencakup peningkatan hasil panen dan kualitas produk, pengembangan obat-obatan dan vaksin yang lebih efektif, pengurangan polusi dan pengolahan limbah yang lebih efektif, serta peningkatan kualitas hidup dan kesehatan manusia. Rekayasa genetika juga memungkinkan pengembangan teknologi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan seperti produksi bahan kimia dan biofuel menggunakan mikroorganisme transgenik, serta pengembangan strategi konservasi dan pelestarian lingkungan. Dengan demikian, rekayasa genetika memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan lingkungan. Adapun manfaat rekayasa genetika yaitu 1. Peningkatan hasil panen dan kualitas produk. Yang kedua, pengembangan obat-obatan dan vaksin yang lebih efektif. Yang ketiga, pengurangan polusi dan pengolahan limbah yang lebih efektif. Dan yang terakhir, peningkatan kualitas hidup dan kesehatan manusia.